Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggota Daipa Pahlasari, Aulia Fitri, dan saya sendiri, Ermilia Priyanti, akan membahas tentang tenses. Pengertian tenses adalah sebuah kategori tata bahasa atau grammar yang menekankan pada penggunaan kata kerja, verb, yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya, yaitu pada masa sekarang, masa lalu, dan masa depan. Tenses sendiri ada 16 macam, tetapi di sini kami hanya membahas 5 jenis tenses, yaitu simple past tense dan simple present tense akan dijelaskan oleh saudari Daipa. Simple future tense dan present perfect tense akan dijelaskan oleh saudari Aulia, dan present continuous tense akan dijelaskan oleh saya sendiri. Simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini pada suatu spesifik waktu. Karena terjadi waktu sekarang, maka pasti menggunakan verb one atau kata kerja pertama dalam susunan kalimatnya, yaitu kalimat verbal menggunakan kata kerja dan nominal bukan menggunakan kata kerja. Rumus simple present tense. Rumus simple present tense menggunakan dua kalimat. Yang pertama kalimat verbal, dan yang kedua menggunakan kalimat nominal. Di dalam kalimat verbal, jika menggunakan subjek I, you, they, maka apabila kita ingin membuat suatu kalimat dalam bentuk positif, maka rumusnya subjek tambah verb one tambah objek. Subjek tambah verb one tambah objek. Example, I go to school. I go to school. Next, apabila kita ingin membuat kalimat dalam bentuk negatif, maka rumusnya subjek tambah do not atau don't tambah verb one tambah objek. Subjek tambah do not atau don't tambah verb one tambah objek. Example, I do not go to school. I do not go to school. Next, jika kita ingin membuat kalimat dalam bentuk interrogatif, maka rumusnya do tambah subjek tambah verb one tambah objek. Do tambah subjek tambah verb one tambah objek. Example, do I go to school. Do I go to school. Kemudian, rumus kalimat verbal apabila menggunakan subjek she, he, it. Jadi, jika kita ingin membuat kalimat dalam bentuk positif, maka rumusnya subjek tambah verb one, s atau es tambah objek. Subjek tambah verb one tambah s atau es tambah objek. Example, she goes to school. She goes to school. Next, jika kita ingin membuat kalimat dalam bentuk negatif, maka rumusnya subjek tambah does not tambah verb one tambah objek. Subjek tambah does not tambah verb one tambah objek. Example, she does not go to school. She does not go to school. Next, apabila kita ingin membuat kalimat dalam bentuk interrogatif, maka rumusnya does tambah subjek tambah verb one tambah objek. Does tambah subjek tambah verb one tambah objek. Example, does she go to school? Kemudian, ada rumus simple present tense menggunakan kalimat nominal, yang mana di dalam kalimat nominal ini menggunakan to be
am, is, and are. Jika menggunakan subjek I, maka to be-nya am. Jika menggunakan subjek you, we, they, maka menggunakan to be are. Dan jika menggunakan subjek she, he, it, maka menggunakan to be is. Jika kita ingin membuat suatu kalimat dalam bentuk positif, maka rumusnya subjek tambah am atau is atau are tambah objek. Subjek tambah am atau is atau are tambah objek. Example, I'm strong. I'm strong. Next, jika kita ingin membuat kalimat dalam bentuk negatif, maka rumusnya subjek tambah am atau is atau are tambah not tambah objek. Subjek tambah am atau is atau are tambah not tambah objek. Example, I'm not strong. I'm not strong. Kemudian, jika kita ingin membuat kalimat dalam bentuk interrogatif, maka rumusnya am atau is atau are tambah subjek tambah objek. Am atau is atau are tambah subjek tambah objek. Example, am I strong? Am I strong? Selanjutnya, setelah simple present tense, ada simple past tense. Simple past tense adalah bentuk kalimat yang mengindikasikan bahwa sebuah kegiatan dimulai dan berakhir pada masa lampau pada waktu tertentu. Fungsi tense ini untuk menceritakan kejadian pada masa lalu pada waktu tertentu. Keterangan waktu yang biasanya digunakan adalah ago, yesterday, last week, last month, last year and today ago, dan lain-lain. Kemudian, rumus simple past tense. Rumus simple past tense juga menggunakan dua kalimat seperti rumus simple present tense, yaitu menggunakan kalimat verbal dan kalimat nominal. Di dalam kalimat verbal, subjek yang digunakan adalah I, you, we, they, she, he, it. Jika kita ingin membuat suatu kalimat dalam bentuk positif, maka rumusnya subjek tambah verb to tambah objek. Subjek tambah verb to atau kata kerja kedua tambah objek. Example, I played football yesterday. I played football yesterday. Kemudian, jika kita ingin membuat suatu kalimat dalam bentuk yang negatif, maka rumusnya subjek tambah did not tambah verb 1 tambah objek. Subjek tambah did not tambah verb 1 tambah objek. Example, I did not play football yesterday. I did not play football yesterday. Kemudian, jika kita ingin membuat suatu kalimat dalam bentuk interrogatif, maka rumusnya did tambah subjek tambah verb 1 tambah objek. Did tambah subjek tambah verb 1 tambah objek. Example, did I play football yesterday? Did I play football yesterday? Dan setelah menggunakan rumus kalimat verbal, selanjutnya itu ada rumus yang menggunakan kalimat nominal. Yang mana apabila menggunakan subjek you, we, they, maka to be-nya were. Dan apabila menggunakan subjek I, she, he, it, maka to be-nya was. Misalnya, jika kita ingin membuat suatu kalimat dalam bentuk positif, maka rumusnya subjek tambah was atau were tambah objek. Subjek tambah was atau were tambah objek. Example, menggunakan to be was, yaitu I was late yesterday. Kemudian menggunakan to be were, you were hungry 2 days ago. Kemudian, jika kita ingin membuat suatu kalimat dalam bentuk yang negatif, maka rumusnya subjek tambah was not atau were not tambah objek. Subjek tambah was not atau were not tambah objek. Example, to be.
was, yaitu I was not late yesterday. Kemudian dengan to be were, you were not hungry 2 days ago. Selanjutnya, jika kita ingin membuat suatu kalimat dalam bentuk interrogatif, maka rumusnya was atau were tambah subjek tambah objek. Was atau were tambah subjek atau objek. Example menggunakan to be was, yaitu was I late yesterday. Kemudian menggunakan to be were you hungry 2 days ago. Simple future tense. Simple future tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Rumus simple future tense yaitu yang pertama kalimat positif. Rumusnya adalah subjek tambah will tambah verb one tambah objek. Contohnya, they will take school examination next month. Kalimat negatif, rumusnya subjek tambah will not tambah verb one tambah objek. Contohnya, they will not take school examination next month. Kalimat tanya, rumusnya yaitu will tambah subjek tambah verb one tambah objek. Contohnya yaitu will they take school examination next month atau kalimat positif subjek tambah to be yaitu I'm, is, are tambah going to tambah verb one tambah objek. Contohnya yaitu Dini is going to finish her homework tonight. Kalimat negatif subjek tambah to be dalam kurung I'm, is, are tambah not tambah going to tambah verb one tambah objek. Contohnya yaitu Dini is not going to finish her homework tonight. Kalimat tanya to be dalam kurung I'm, is, are tambah subjek tambah going to tambah verb one tambah objek. Contohnya, is Dini going to finish her homework tonight? Present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lalu, tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Tense ini terdiri dari gabungan aspek perfect atau sebelum satu spesifik waktu di masa lampau dan bingkai waktu present atau masa sekarang. Rumus present perfect tense. Subjeknya yaitu I, you, we, they to be have, she, he, it to be has. Kalimat positif. Subjek tambah has atau have tambah verb 3 tambah objek. Contohnya, he has learned English for a year. Kalimat negatif, subjek tambah has atau have tambah not tambah verb 3 tambah objek. Contohnya, he has not learned English for a year. Kalimat tanya, has atau have tambah subjek tambah verb 3 tambah objek. Contohnya, has he learned English for a year? Baiklah, selanjutnya adalah present continuous tense. Merupakan tense yang berfungsi untuk mengungkapkan aksi yang sedang dilakukan pada masa sekarang atau ketika berbicara. Misalnya, dia sedang belajar saat ini. Berarti, kamu menggunakan present continuous tense untuk menyatakan kejadian ini. Karena tense ini menyatakan masa sekarang,
To be yang digunakan adalah to be, am, is, are. Untuk to be am digunakan untuk subjek I, to be is digunakan untuk subjek he, she, it, to be are digunakan untuk subjek you, we, they. Untuk penggunaan kata kerja ada penambahan kata ing. Contohnya, yang awalnya dance jadi dancing, yang awalnya cook jadi cooking, yang awalnya sleep jadi sleeping. Apabila kalimat ini tidak ada objek, bisa langsung ditambahkan dengan kata keterangan waktu. Adapun kata keterangan waktu terdiri dari now, sekarang, right now, saat ini, tonight, malam ini, today, hari ini, dan sebagainya. Rumus present continuous tense ini dapat dibedakan menjadi 3 rumus dasar yang meliputi: yang pertama adalah kalimat positif, subjek plus to be, am, is, are plus verb in plus objek. Contoh kalimat, I am reading book now. Yang kedua adalah kalimat negatif. Bedanya ada penambahan kata not di belakang to be. Subjek plus to be, am, is, are plus not plus verb in plus objek. Contoh kalimat, I am not reading book now. Yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Bedanya, peletakan to be dengan subjek itu dibalik. Jadinya to be di depan, subjek di belakang. To be, am, is, are plus subjek plus verb in plus objek ditambah dengan tanda tanya. Contohnya, am I reading book now? Berikut sumber-sumber materi kami. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.